Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapadiaul Haq dengan NPM 24106301500005. Jadi saya di sini akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul analisis perbandingan pola penempatan skrup pada sambungan baja ringan. Jadi di slide pertama yaitu analisis perbandingan pola penempatan skrup pada sambungan baja ringan. Penelitian ini menganalisis kekuatan dan karakteristik sambungan skrup pada struktur baja ringan dengan membandingkan hasil uji tarik, eksperimental, perhitungan analitik, dan simulasi finite element analysis atau VEA. Sambungan skrup, torsi pengencangan, dan posisi pemasangan adalah variabel kunci yang memengaruhi kinerja sambungan. Jadi di slide pertama ini menjelaskan bahwa fokus utama kajian yaitu menganalisis kekuatan dan karakteristik sambungan skrup pada struktur baja ringan. Penelitian ini dilakukan karena sambungan merupakan bagian paling kritis dalam suatu struktur, terutama baja ringan yang digunakan untuk konstruksi atap, plafon, dan rangka bangunan ringan lainnya. Secara umum, penelitian ini membandingkan 3 pendekatan, yaitu uji tarik eksperimental, yaitu pengujian langsung pada benda uji di laboratorium. Yang kedua ada perhitungan analitik, yaitu perhitungan teoritis menggunakan rumus teknik mekanika bahan. Yang ketiga ada simulasi finite element analysis atau VEA dengan SolidWorks, yaitu metode numerik untuk melihat distribusi gaya dan tegangan pada sambungan. Selanjutnya di slide kedua, keunggulan dan risiko sambungan skrup atau SDS. Keunggulan SDS, pemasangan cepat, mudah, dan efisien. Skrup self drilling screw atau SDS memiliki ujung bor yang menembus baja tipis tanpa mur tambahan. Resiko pemasangan, tanpa kontrol torsi yang memadai, sambungan berisiko mengalami over tightening atau ketidaksesuaian diameter yang dapat menurunkan kinerja struktur. Terus selanjutnya ada fungsi kritis. Sambungan berfungsi mengalihkan gaya internal atau antar komponen. Kegagalan struktur sering berawal dari sambungan yang buruk. Jadi di slide kedua ini ada keunggulan SDS, yaitu pemasangan cepat dan efisien. Karena skrup jenis ini sudah memiliki ujung berbentuk bor, sehingga tidak memerlukan lubang awal atau free drilling maupun mur tambahan. Terus juga cocok digunakan pada baja tipis seperti baja ringan profil C yang umum digunakan untuk rangka atap. Terus juga ada biaya relatif murah dan pekerja bisa memasangnya dengan alat sederhana seperti bor listrik. Selanjutnya, memberikan hasil sambungan yang praktis dan presisi jika dipasang dengan torsi yang sesuai. Di resiko atau kelemahan SDS ini, apabila torsi pengencangan tidak dikontrol, bisa terjadi dua hal, yaitu over tightening atau terlalu kencang, bisa merusak kulir atau membuat baja tipis sobek. Dan yang kedua ada under tightening atau terlalu longgar. Jadi sambungannya itu menjadi tidak rapat, bisa juga menyebabkan getaran atau pelonggaran. Resiko lainnya, ketidaksesuaian diameter skrup atau lubang yang dapat menurunkan kekuatan sambungan. Jika sambungan mengalami beban dinamis, misalnya getaran angin, sambungan bisa mengalami deformasi permanen. Selanjutnya ada fungsi kritis sambungan. Sambungan berfungsi untuk mentransfer gaya antar komponen struktur, seperti gaya tarik, geser, dan momen lentur. Kegagalan sambungan biasanya akan menjadi awal kegagalan total struktur. Jadi meskipun ukuran skrupnya kecil, dampaknya besar terhadap kestabilan bangunan secara keseluruhan. Selanjutnya ada di slide ketiga, yaitu fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan 3 variasi letak skrup, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal, untuk mengidentifikasi daerah kritis dan pola kegagalan. Yang pertama, perumusan masalah. Bagaimana pengaruh variasi pola penempatan skrup terhadap kekuatan sambungan momen pada baja ringan? Yang kedua, perbandingan metode, membandingkan hasil uji tarik eksperimental dengan perhitungan analitik dan simulasi SolidWorks. Yang ketiga, analisis kritis, menganalisis distribusi tegangan, deformasi, dan pola kegagalan untuk setiap variasi posisi skrup. Jadi di slide ketiga ini
Penelitian menitik beratkan pada pengaruh posisi atau pola penempatan skrup terhadap kekuatan sambungan momen pada baja ringan. Ada tiga variasi yang diteliti. Yang pertama yaitu horizontal atau sejajar arah gaya tarik. Yang kedua ada vertikal, tegak lurus arah gaya. Yang ketiga ada diagonal, miring, membentuk sudut terhadap arah gaya. Fokusnya bukan hanya angka hasil uji, tetapi juga pemahaman perilaku sambungan secara mekanis agar bisa direkomendasikan posisi terbaik untuk aplikasi konstruksi nyata. Izin melanjutkan apa yang dipaparkan teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Ramadan dengan nomor NPM 24002. Jadi di slide 4 ini ada pengujian dan spesimen. Material yang digunakan adalah baja ringan tipe BJ55 dengan bentuk profil C seperti yang terlihat pada gambar. Total ada 9 spesimen yang diuji, masing-masing dengan posisi skrup berbeda. Jarak antara skrup diatur sesuai SNI 7971 2013, yaitu minimal 2,5 kali diameter skrup, dan memastikan hasil pengujian akurat dan tidak saling mempengaruhi. Di foto spesimen kita bisa melihat letak skrup yang diatur pada posisi horizontal, vertikal, dan diagonal untuk melihat perbedaan hasil kekuatan tariknya. Di slide 5 ada pola kegagalan dan beban maksimum. Pola ini sesuai dengan klasifikasi kegagalan sambungan pada SNI 7971 2013. Pada tabel yang ditampilkan, beban maksimum tertinggi dicapai oleh konfigurasi diagonal sebesar 10.163 Newton. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bentuk kegagalan sambungan setelah uji tarik, di mana skrup tanpa miring dan lubang mengalami deformasi. Izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Goni dengan nomor NPM 24003. Jadi pada slide ke-6 ini ada pada gambar hasil simulasi, daerah berwarna merah menunjukkan lokasi dengan tegangan geser tertinggi. Hasilnya, posisi diagonal menunjukkan nilai tertinggi yaitu 4,96 kali 10 x n per m2 m kuadrat, diikuti posisi vertikal atau horizontal. Artinya, konfigurasi diagonal menyalurkan gaya lebih efektif dan bekerja paling optimal sebelum mencapai batas kegagalan. Nah, pada slide 7, nilai perpindahan terbesar terjadi pada konfigurasi diagonal sebesar 0,127 mm, sedangkan yang terkecil adalah posisi horizontal 0,107 mm. Warna merah pada gambar menunjukkan bagian yang mengalami pergeseran terbesar. Meskipun perpindahan pada posisi diagonal lebih tinggi, hal ini masih dalam batas aman dan menunjukkan bahwa sambungan mampu menahan beban tanpa gagal. Selanjutnya, pada slide 8, perbandingan hasil uji tarik versus analitik simulasi. Dari tabel terlihat bahwa hasil analitik menghasilkan beban maksimal yang lebih tinggi dibandingkan uji tarik karena analitik tidak memperhitungkan deformasi nyata seperti slip dan tilting. Nilai tertinggi tetap pada posisi diagonal, baik pada uji tarik maupun simulasi. Gambar grafik memperlihatkan beberapa antara metode menunjukkan bahwa hasil eksperimental memberikan gambaran paling realistis terhadap kondisi sebenarnya. Izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christopher Alexander DS dengan NPM 24.004. Dan di sini saya ingin menjelaskan pemaparan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Pada slide 9, di sini menjelaskan bahwa semua konfigurasi skrup memiliki nilai faktor keamanan lebih dari 1, dan mungkin artinya itu adalah sambungan yang aman untuk digunakan
pada hasil simulasi terlihat dari distribusi tegangan yang tidak merata bagian ujungnya menunjukkan bahwa gambar tersebut berwarna merah, dan gambar itu juga menandakan bahwa tegangan tersebut atau daerah tersebut untuk posisi horizontal. Tegangan tersebut maksimum mencapai pertambahan panjang sebesar 10,77 mm. Dan pada slide ke-10 yaitu kesimpulan, konfigurasi diagonal terbukti memberikan performa paling optimal dengan beban maksimum 10.163 Newton dan tegangan maksimum 4,96 kali 10 kali N per M kuadrat. Pola diagonal juga memberikan penyebaran gaya yang lebih merata dan mungkin mengurangi resiko konsentrasi tegangan di satu titik dan ke titik lainnya. Semua sambungan dinyatakan aman karena nilai faktor keamanan lebih dari 1. Oleh karena itu, mungkin penempatan skrup secara tidak tepat atau tidak diperhatikan secara merata, perancangan untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan efisien. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami dengan tema analisis perbandingan pola penempatan skrup pada sambungan baja ringan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.